Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang komposisi fungsi. Nah, di sebelah kirinya ada tiga contoh soalnya satu, dua, tiga. Sebelum saya membahas ini, saya akan membahas dulu apa itu komposisi fungsi, sifatnya bagaimana. Oke, lanjut saja. Komposisi fungsi. Definisi komposisi fungsi. Ya, misalkan diketahui suatu fungsi f(x) dan gx akan disusun fungsi baru menggunakan operasi komposisi. Komposisi fungsi itu disimbolkan lingkaran kecil di sini ya. Dibaca komposisi atau bundaran. Misalkan suatu fungsi g bundaran f(x), ini bacanya g bundaran f(x), itu sama dengan gfx. Artinya fungsi fx ini disubstitusikan ke fungsi g. Bacanya dari belakang, berarti untuk proses penyelesaiannya adalah dari belakang. Setiap fungsi fx disubstitusikan ke fungsi gx. Intinya seperti itu. Intinya di dalam komposisi fungsi adalah mensubstitusikan fungsi yang kedua ke dalam fungsi yang pertama. Gambarnya seperti ini. Bagaimana sifat-sifatnya? Sifatnya ada tiga di sini. Di dalam komposisi fungsi tidak berlaku komutatif. Artinya apa? F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F. Tidak sama ya. Beda dengan perkalian. Kalau perkalian F kali G sama dengan G kali F ya. Kalau di dalam komposisi fungsi F bundaran G tidak sama dengan G bundaran F. Tapi dia berlaku asosiatif. Dalam kurung F bundaran G bundaran H sama dengan F bundaran dalam kurung G bundaran H. Kemudian dia memiliki fungsi identitas, artinya apa? Ketika fungsi identitas dikalikan dengan fungsi tersebut akan menghasilkan fungsi F itu sendiri. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, tadi ada 3 soal. Yang pertama adalah diketahui fungsi fx sama dengan 3x tambah 2, yx sama dengan x kuadrat kurangi 3, dan hx sama dengan akar 2x tambah 5. Tentukan A, B, C, D-nya ini. Bagaimana proses penyelesaiannya? Untuk yang pertama, F bundaran G. F bundaran G artinya mensubstitusikan fungsi Gx ke dalam fungsi Fx. Maka kita tuliskan dulu. F sama dengan fungsi Gx-nya kita masukkan dulu. Gx-nya di sini adalah x kuadrat kurangi 3. Maka kita tuliskan aja. X kuadrat dikurangi dengan 3. Maka sama dengan setiap ada di sini adalah x kuadrat kurangi 3 disubstitusikan ke persamaan fx. Ya, fx-nya kan di sini kan adalah 3x tambah 2. Maka setiap ada x di sini, dimasukkan fungsi ini. X kuadrat kurangi 3. Sehingga menjadi 3 dalam kurung x kuadrat kurangi 3 ditambah dengan 2. Karena di sini tambahnya dengan 2. Sehingga kita kalikan. Kalikannya depan ini kali ini. 3-nya juga dikalikan min 3. Sehingga menjadi 3x kuadrat, 3 kali min 3 min 9 tambah 2. 3x kuadrat min 9 tambah 2 adalah negatif 7. Ini F bundaran Gx. Bagaimana G bundaran F3? Nah, sebelum menentukan yang B ini, kita harus menentukan G bundaran Fx terlebih dahulu. Kita tentukan G bundaran Fx terlebih dahulu. Maka Gfx, setiap ada fungsi Fx disubstitusikan ke fungsi Gx. Sehingga kita tuliskan di sini G sama dengan 3x atau sama dengan G dalam kurung 3x ditambah dengan 2. Karena di sini Fx-nya adalah 3x tambah 2. Maka setiap ada x diganti 3x tambah 2. Padahal fungsi gx-nya adalah x kuadrat kurangi 3. Maka setiap ada x di sini ganti ini. Sehingga menjadi 3x tambah 2 kuadrat, karena di sini kuadrat, kurangi dengan 3. Maka kita kalikan 3x kuadrat tambah 2 dikuadratkan. Nah, sehingga menjadi 9x kuadrat tambah 6x tambah 6x tambah 4 dikurangi 3. Ini 3-nya dari sini. Kalau yang ini hasil dari 3x tambah 2 kuadrat, dioret-oretan sendiri ya.
Sehingga menjadi 9x kuadrat yang ada x-nya kita jumlahkan. 6x tambah 6x adalah 12x. 4 kurangi 3 adalah 1. Setelah ketahuan atau ketemu nilai G bundaran Fx, maka kita tinggal substitusikan G bundaran F3. Di sini berarti setiap ada X diganti dengan 3. Sehingga 9 dikali 3 kuadrat ditambah dengan 12 dikali 3 ditambah dengan 1. Sehingga menjadi 9 kali 3 kuadrat kan 9. 9 kali 9 81. Ditambah dengan 12 kali 3 adalah 36. Ditambah dengan 1. Hasilnya adalah 118. Itu untuk yang G bundaran F3. Bagaimana yang C? F bundaran GH. Nah, ini tadi fungsinya. F bundaran GH. F bundaran G bundaran H. Berarti ini proses penyelesaiannya dari belakang. Ada 3 ya. Berarti fungsi Hx disubstitusikan ke fungsi Gx. Disubstitusikan lagi ke fungsi Fx. Nah, kita coba satu persatu dulu. F bundaran G bundaran H. Nah, fungsi Hx-nya kita substitusikan dulu. Nah, F sama dengan F dalam kurung G 2x tambah 5. Berarti setiap ada x disubstitusikan menjadi akar 2x tambah 5 ke dalam fungsi Gx. Gx-nya kan ini. Maka kita substitusikan. Nah, setiap ada x di sini diganti akar 2x kuadrat tambah 5. Maka di sini x kuadrat menjadi akar 2x tambah 5 kuadrat kurangi dengan 3 yang ada di sini. Mengikuti dari fungsi Gx-nya. Maka F dalam kurung setiap ada akar dikuadratkan, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka akarnya menjadi hilang. Di sini menjadi 2x tambah 5 dikurangi dengan 3. Karena di sini ada pengurangan 3. Sehingga F dalam kurung 2x tambah 5 kurangi 3 adalah 2. Sehingga menjadi F dalam kurung 2x tambah 2. Nah, baru kita substitusikan 2x tambah 2 ke dalam fungsi Fx. Fx-nya adalah di sini 3x tambah 2. Sehingga menjadi 3x-nya dirubah jadi 2x tambah 2. 2x tambah 2 ditambah dengan 2 di sini. Sehingga menjadi kita kalikan di sini. Kita kalikan ini kali ini kali belakangnya. Menjadi 6x ditambah dengan 6 ditambah dengan 2. Sehingga menjadi 6x ditambah dengan 8. Itu F bundaran G bundaran H. X ya. Kemudian yang D adalah F bundaran G bundaran H 2. Ya tinggal kita tuliskan aja F bundaran G bundaran H X-nya dulu. Tadi udah ketemu hasilnya adalah 6x tambah 8. Kita substitusikan aja. Setiap ada X diganti dengan 2. Sehingga menjadi 6 kali 2 tambah 8. 12 ditambah 8 hasilnya adalah 20 ya. Next lanjut. Soal yang kedua. Soal yang kedua diketahui fungsi F bundaran Gx adalah 6x kuadrat kurangi 3x tambah 7. Dan Fx-nya adalah 3x kurangi 2. Tentukan Gx-nya. Ini diketahui F bundaran Gx-nya sama fungsi Fx. Yang dicari adalah Gx. Bagaimana proses penyelesaiannya? Kita tuliskan dulu F bundaran Gx-nya terlebih dahulu. 6x kuadrat min 3x tambah 7. Nah, F bundaran Gx adalah kan F dalam kurung Gx. Maka kita masukkan setiap fungsi Gx ke dalam atau substitusikan fungsi Gx ke dalam fungsi Fx. Jika kita substitusikan aja. Di sini kan Fx-nya adalah 3x kurangi 2. Maka 3 kali Gx. Setiap ada x diganti Gx. Kurangi 2. Sama dengan 6x kuadrat kurangi 3x tambah 7. Setiap angkanya geser ke kanan. Sehingga menjadi 3gx sama dengan 6x kuadrat kurangi 3x tambah 7 tambah 2. Maka 3gx sama dengan 6x kuadrat kurangi 3x, 7 tambah 2 adalah 9 di sini ya. Nah, kita tujuannya adalah mencari gx. Maka pengalinya ini geser ke sebelah kanan.
Maka menjadi pembagian di sini. Gx sama dengan 6x kuadrat kurangi 3x tambah 9 dibagi dengan 3. Sehingga didapat Gx sama dengan 6 bagi 3. Ini pembagian di sini, bagi 3 ini. Jangan hanya yang di depan saja yang dibagi, tapi semuanya unsur yang ada di atas ini dibagi dengan 3. Sehingga 6 bagi 3 hasilnya adalah 2x kuadrat. 3-nya dibagi menjadi x, kemudian 9-nya dibagi menjadi angka 3. Sehingga didapat Gx sama dengan 2x kuadrat kurangi x ditambah dengan 3. Itu proses penyelesaiannya. Next, lanjut soal yang nomor 3. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, tapi beda kasus. Kalau yang tadi, F bundaran Gx, kemudian yang diketahui lagi Fx, kita cari Gx-nya. Tapi ini berbeda. Kita diketahui F bundaran Gx, kemudian diketahui Gx, kita cari Fx-nya. Soalnya hampir sama, cuma proses penyelesaiannya berbeda. Di sini kita coba selesaikan. F bundaran Gx sama dengan 2x kuadrat kurangi 6x tambah 1. Kita substitusikan fungsi Gx ke dalam fungsi F. Nah, di sini Gx-nya diketahui. Kita masukkan saja di sini. F dalam kurung x ditambah 3 sama dengan 2x kuadrat kurangi 6x tambah 1. Sebenarnya kan prosesnya adalah yang ada dalam kurung ini disubstitusikan ke fungsi fx di sini ya. Nah, ini disubstitusikan ke fungsi fx. Cuma karena fx-nya di sini belum diketahui, maka kita misalkan yang ini. Yang ada dalam kurung ini kita misalkan. Saya misalkan T di sini. T sama dengan X tambah 3. Langkah yang pertama kalau modelnya seperti ini, bentuknya seperti ini, kita misalkan yang ada dalam kurung ini, kita misalkan. Boleh T, boleh A, boleh B, boleh C, asalkan jangan X ya. Asalkan jangan X ya. Kita misalkan, saya misalkan adalah T. T sama dengan X ditambah 3. Kita cari nilai X-nya dulu. Sehingga menjadi bilangannya ini geser ke kiri. T dikurangi 3, karena pindah ruas jadi negatif ya. T negatif 3 atau kurangi 3 sama dengan X. Sehingga dari sini setelah ketemu T dan X di sini, maka kita lanjut lagi. Di sini F dalam kurung X tambah 3 sama dengan 2X kuadrat kurangi 6X tambah 3. Tadi kan di sini diketahui bahwa, kita misalkan ya, misalkan bahwa X tambah 3 itu sama dengan T. Maka kita cari Ft-nya di sini. Ft sama dengan 2X kuadrat. Setiap ada X diganti atau disubstitusikan menjadi ini juga. T kurangi 3. Setiap ada X diganti dengan T kurangi 3. Sehingga menjadi 2 kali T kurangi 3 kuadrat dikurangi 6 kali T kurangi 3 ditambah dengan 1. Sehingga 2 kali T kuadrat kurangi 3 itu menjadi T kuadrat kurangi 6T ditambah dengan 9. Ini penjabarannya ya. Kemudian kalau seperti ini, penjabaran yang ini, kita kalikan satu-satu di sini. Nah, ini kali ini juga kali belakangnya. Hati-hati, min 6 kali T adalah min 6T. Min 6 itu, minnya juga ikut dikalikan. Min 6 kali min 3, hasilnya adalah positif 18. Sehingga kita kalikan yang ada dalam kurung dengan 2, sehingga menjadi 2T kuadrat dikurangi 12T ditambah dengan 2 kali 9 adalah 18 dikurangi 6T, 18 tambah 1 hasilnya adalah 19 di sini. Sehingga menjadi dengan Ft sama dengan 2T kuadrat, ini T jumlahkan dengan T min 12T min 6 sehingga menjadi min 18T, kemudian yang bilangan dengan bilangan di sini. 18 ditambah dengan 19, hasilnya adalah 37. Sehingga menjadi Ft sama dengan 2T kuadrat kurangi 18T ditambah dengan 37. Ini Ft, yang ditanya adalah Fx. Sehingga kita masukkan saja Fx sama dengan setiap ada T di sini diganti dengan X. Menjadi 2X kuadrat kurangi 18X ditambah dengan 37. Itu proses penyelesaian untuk soal yang nomor 3. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.